Halo semuanya, salam semesta. Balik lagi bersama Caster yang ngapak, hanya di podcast Debak, tempat dimana kamu bisa belajar tentang sains, teknologi, serta tips dan trik menarik yang berhubungan dengan teknologi serta sains tentunya. Di kesempatan kali ini, Caster ingin membagikan suatu topik yang cukup menarik dan seringkali diangkat menjadi sebuah bahan skripsi. Tapi ini berhubungan dengan teknologi tentunya, dimana memang saat ini sering sekali digembor-gemborkan, yaitu mengenai sistem pakar atau dalam bahasa Inggris bisa dikatakan yaitu expert system, dimana secara langsungnya itu expert system itu merupakan kumpulan sistem yang membentuk sebuah perangkat lunak atau software pada komputer dan dirancang dalam menggunakan fakta, teknik, dan ilmu yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dari sebuah masalah yang biasanya menggunakan kemampuan tenaga ahli atau pakar di bidangnya, ya dimana orang tersebut itu pasti sudah tanda kutip adalah pro atau orang-orang yang sudah profesional di bidang tersebut yang digunakan sebagai expert system. Nah, ini juga merupakan suatu resolusi atau perubahan yang ada pada sebuah perangkat lunak dalam merancang untuk digunakan menyelesaikan sebuah masalah yang kompleks atau yang umum sebenarnya. Dan ini bisa digunakan dengan cukup bantuan sebuah komputer aja tanpa menggunakan ahli medis yang bayarannya jauh lebih tinggi. Bisa dikatakan expert system itu sebagai salah satu solusi untuk memberikan sebuah penasehat, mungkin penasehat virtual itu dengan mudah gitu loh. Salah satunya itu dengan sistem pakar ini. Para ahli juga memiliki pendapat yang dimana intinya tetap sama, dan sebenarnya expert system itu banyak dalam pengertian para peneliti dan ahli yang ada, tapi intinya masih seperti tadi. Dan pastinya sistem ini sangat berguna dalam menyerupai dan meniru setiap pikiran yang ada pada ahli-ahli yang sudah dikumpulkan data-datanya. Intinya kan data. Biasanya perlu lagi dibuatkan dengan sistem yang lebih kompleks dari sistem pakar ini, dimana nantinya akan mengundang dokter, psikologi, mekanik, konsultan apapun itu, agar menjadi sebuah data-data yang terkumpul dan dimasukkan dalam expert system. Dan adanya ini diutamakan untuk membantu dan meringankan menyelesaikan masalah yang ada pada orang awam yang biasanya tidak tahu sesuatu itu, tapi jadi bisa tahu gitu loh. Dan sudah nggak perlu memanggil-manggil orang-orang tersebut dengan biaya yang tinggi tadi kosnya. Itulah mengapa inovasi expert system saat ini terus digembor-gemborkan. Nah, tujuan dari sistem pakar itu ada beberapa yang akan saya bacakan. Kali ini nggak ada question and answer ya. Jadi ini memang benar-benar kita bicarakan sesuai dengan fakta yang ada. Karena secara permasalahan yang ada dikatakan juga manfaatnya itu banyak. Seperti yang pertama itu membuat sebuah prediksi. Bisa dibilang prediksi ini adalah dilihat dari gejala atau aktivitas yang diinput oleh para pengguna. Jadi misalnya kalau teman-teman itu yang ingin konsultasi dengan dokter secara sistem pakar, maka kan teman-teman bisa menginput, saya ini mengalami masalah seperti ini, dan seperti ini. Dan expert system itu akan membantu dengan sebuah penglihatan gejala dan suatu aktivitas yang sudah diinput gitu loh. Maksudnya dalam arti sebuah kata-kata sesuai dengan data yang ada pada nanti expert system tersebut. Dan nantinya expert system ini melakukan sebuah prediksi sesuai dengan prediksi komputer gitu ibarat, yang pada bidang tersebut yang dibutuhkan, nggak cuma kedokteran. Mungkin aja untuk taruhan bola itu juga bisa sebenarnya, itu expert system juga, mau nggak mau bisa dikatakan. Yang kedua adalah monitoring, yaitu melihat dan membandingkan dari pengamatan yang ada pada suatu bidang tersebut. Bisa dibilang monitoring dari expert system ini berguna untuk melihat experience yang diterima dari expert system tersebut, karena kan rutin para penggunanya akan memberikan inputan yang diperlukan. Itulah mengapa expert system ini sangat penting. Jadi itulah yang akan menjadi di poin ketiga, dimana akan juga digunakan sebagai instruksi, mendeteksi dan memperbaiki segala defisiensi yang terjadi untuk pemahaman suatu subjek. Defisiensi itu kan kebalikan dari efisien kalau nggak salah. Jadi segala hal yang kurang efisien itu menjadi lebih efisien dengan adanya expert system. Diagnosa yang berbelit-belit misalnya itu bisa jadi lebih jelas. Seperti ini, dan definisinya itu ada. Expert system itu seperti itu. Dan desainnya, komponen yang cocok juga bisa dikonfigurasi agar meningkatkan kinerja untuk mengatasi suatu masalah tertentu. Dimana expert system itu kan memang memberikan sebuah solusi, pastinya penting gitu loh, ya kan.
Dan interpretasi yaitu membuat sebuah kesimpulan dari sebuah deskripsi yang sudah dimasukkan dan banyaknya data mentah yang sudah terkumpul dari berbagai macam inputan yang sudah masuk, dan selalu bisa dibilang didaftar lah, dibuat sebuah daftar pada library-nya. Terus yang terakhir yang terpenting adalah memberikan diagnosa secara eksak atau secara tegas gitu, dimana menentukan suatu hal dengan adanya suatu gejala yang ada pada inputan tersebut tadi. Nah, sebenarnya masih banyak keperluan yang ada, tapi itulah yang paling sering dibutuhkan dan diperhatikan dengan adanya expert system untuk sebuah perusahaan, atau pasti sih seringnya perusahaan ya, tapi untuk kehidupan sehari-hari itu penting dengan adanya expert system ini agar Anda itu bisa berlatih secara saya dengan komputer. Sebenarnya itu masuk dalam artificial intelligence. Dan yang penting juga itu modul yang ada saat ini untuk berjalannya sebuah sistem pakar itu ada beberapa juga sebenarnya. Ini modul ini berguna untuk menjalankan dengan tepat dari expert system tersebut. Pastinya kan modul ini sebagai patokan-patokan dasar yang ada pada softwarenya. Itu yang pertama itu menerima berbagai jenis informasi dan pengetahuan. Tadi kan secara inputan. Jadi expert system yang baik itu dia akan mengolah setiap data yang masuk. Nggak cuma sekedar masuk tapi tidak diolah. Expert system harus bisa mengolah dan menjadi sebuah pengetahuan baru. Artinya ibarat kita berpikir, kita mendapatkan suatu ilmu dan itu teresap di dalam otak gitu loh. Nah, itu expert system tuh sebenarnya algoritmanya seperti itu. Dan ini penting sekali dimana meningkatkan knowledge, pengetahuan daripada teknisi ini berdasarkan experience atau teori yang masuk dan bisa diterjemahkan dalam setiap bahasa pakar yang ada pada nanti sistem pakar ini luncur berarti dengan segala informasi yang masuk, sistem pakar otomatis bisa secara mandiri gitu loh. Yang kedua, modul yang kedua itu konsultasi kepada pengguna. Konsultasi di sini setelah sudah mendapatkan berbagai macam pengetahuan dari inputan, otomatis itu sistem pakar bisa saling komunikasi Jadi orang yang menggunakannya ini jauh lebih memahami gitu loh, apa sih kelebihan sistem pakar ini. Dan ketika saya melakukan berbagai macam kata-kata sebagai data itu, apakah responsif sistem pakar ini, itu salah satunya seperti itu juga, agar nantinya di bagian ketiga ini, modul ketiga itu memberikan bagian penjelasan. Jadi sistemnya itu bisa memberikan diagnosa akhir. Diagnosa itu nggak cuma tentang penyakit, kan banyak diagnosa yang ada semacam itu, dan jawabannya ini bisa valid atau tidak valid itu tergantung dari pengguna itu sendiri. Tapi biasanya sistem pakar memiliki tingkat validasi yang baik itu sekitar 70% ke atas. Kalau tidak sampai setinggi itu, berarti memang belum bisa dikatakan sistem pakar yang baik. Dari itu, jadi intinya dari sebuah modul ini yaitu memberikan pengembangan dan lingkungan yang dibutuhkan untuk konsultasi yang ada dan menyempurnakan setiap bagian dari sistem pakar agar bisa terlaksana sesuai dengan ekspektasi yang didapatkan dalam pembuatan fungsi yang ada, baik untuk developernya sendiri atau orang yang menggunakan. Pasti ingin kan dapatkan yang terbaik gitu loh, nggak cuma dari developernya aja, tapi yang pengguna juga ingin merasa puas juga. Itu kan saling timbal balik untuk memberikan yang terbaik juga untuk saluran informasi lah atau apapun itu. Nah, selanjutnya komponen dari sistem pakar, bisa dikatakan komponen itu banyak yang dibutuhkan tuh semacam seperti yang pertama itu interface atau tampilan, di mana bagian ini agar sebagai para pengguna awam atau yang sudah lama itu tetap bisa mengerti setiap bagian yang bisa diakses, yang dimana selalu digunakan gitu loh fitur-fiturnya itu, dan juga menerima serta memberikan informasi agar pengguna bisa tetap memahami apa yang dibutuhkan. Yang kedua, pengetahuan yang tepat. Para bagian ini tuh memang penting pengetahuan yang tepat itu kan sebagai validasi tinggi, dimana dengan begitu setidaknya dalam perancangan dan pembuatannya nantinya sistem ini bisa melakukan proses untuk menyelesaikan sebuah masalah dari pemahaman pada setiap masalah yang sudah pernah terjadi gitu loh. Dengan begitu akuisisinya nanti pada pengetahuan itu jangan proses yang ada pada sistem pakar ini bisa tetap diakumulasi secara data, kemudian nanti akan mengirim dan melakukan transformasi yang tepat untuk setiap masalah ini dari sumber berbagai program komputer yang dimasukkan. Nah, setiap pengetahuan ini nanti akan dikirim pada basis pengetahuan atau di database juga bisa, dan biasanya komputer akan mempunyai pengetahuan yang berasal dari sebuah buku, data, laporan, pengalaman yang sudah ditaruh pada developer itu pada perancangan awal sistem pakar ini. Nah, yang keempat itu komponen mesinnya dimana softwarenya itu
menjadi mesin inferensi sebenarnya dalam membuat program komputer agar bisa memberikan metodologi yang tepat dan sangat berguna dalam penalaran sebuah informasi dengan basis pengetahuan pada workplace atau tempat kerja dan formulasi kesimpulan untuk menyelesaikan setiap masalah yang muncul. Ya, karena kan tadi sesuai dengan tempatnya itu loh, bagaimana agar bisa didiagnosa. Dan mesin ini sangat berguna di dalamnya sebagai komponen utama juga gitu loh. Terus workplace yang untuk merekam setiap kumpulan memori ya tadi kan karena kerja itu jadi mengumpulkan setiap data yang masuk gitu loh untuk memberikan keputusan sementara untuk ditimang oleh expert system itu sendiri. Terus fasilitas penjelas, ya penjelas ini harus ada ya, karena kan butuh output juga, nggak cuma input tapi output juga harus dipertahankan dan diutamakan juga agar bisa mendiagnosa gitu loh, agar bisa meningkatkan respon yang berguna untuk menjelaskan kepada pengguna. Nah itu. Terus yang terakhir adalah adanya perbaikan pengetahuan agar memberikan tingkat validasi yang semakin baik. Perbaikan pengetahuan yang terakhir ini sangat berguna, di mana dapat meningkatkan kinerja serta analisis dari sebuah pembelajaran yang terjadi, dan ini yang menjadikan nantinya programnya itu terus berkembang agar bisa memperbaharui dirinya sendiri dan memberikan tingkat akurasi kebenaran yang tepat sebagai diagnosa dan menganalisa setiap perubahan dan sebuah penyebab dari suatu kegagalan yang ada agar dia sendiri itu mesin itu jadi bisa berpikir sendiri gitu loh. Nah itu yang membedakan expert system dibanding inovasi yang lama. Terus contoh sistem pakar ini seringkali diimplementasikan seperti apa? Oke, yang pertama ya kalau teman-teman pernah akses Halodoc, nah itu salah satunya, di mana Halodoc ini juga sudah kerjasama dengan salah satu perusahaan ride hailing ya, nggak usah kita sebut, yang dimana dengan orang-orang yang konsultasi dia akan input gitu loh, karena kan nggak mungkin dong online setiap waktu kan dokter yang ada pada list tersebut. Dengan begitu pastinya template yang ada pada expert system itu juga akan dipertahankan. Itulah mengapa expert system bisa melakukan diagnosa penyakit pada sebuah website lah atau sebuah tempat-tempat yang sudah memiliki expert system tersendiri, di mana bisa mendiagnosa mungkin ada penyakit-penyakit yang mematikan, yang berbahaya juga bisa loh teman-teman. Itulah mengapa expert system juga dibutuhkan oleh para dokter-dokter profesional agar lebih efisiensi waktu serta efisiensi tenaga tentunya. Yang kedua, analisis bisnis. Bisnis adalah hal yang berkembang, secara sains juga berkembang kan. Dan adanya expert system ini, tentunya para pelaku yang sudah menggunakan expert system dapat mengerti beberapa waktu ke depan, kira-kira ini produk ini yang laris yang mana, kira-kira yang harus kita tinggalkan yang mana. Dengan expert system itu, kita bisa mengerti secara kuesioner dengan benar apa yang harus dilakukan, dan tren yang ada bisa terus diikuti oleh perusahaan tersebut agar memberikan pelayanan terbaik dan yang paling dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut tentunya. Itulah mengapa ya bisa dibilang expert system sangat berguna pada bisnis, terutama untuk manajerial juga, untuk dari yang atas hingga ke bawah. Itulah mengapa perusahaan-perusahaan saat ini sangat mementingkan expert system di dalamnya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang mengangkat tema skripsi tapi expert systemnya tidak sesuai dengan definisi yang saya sudah katakan, itu belum bisa dikatakan sebagai expert system. Expert system itu memang kalau teman-teman search di Google itu cuma ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak. Tapi sebenarnya lebih kompleks daripada itu. Itu merupakan data-data yang sudah diinputkan. Nggak sembarangan. Itu memang seperti kalau orang-orang lihat itu seperti survei ya, tapi sebenarnya itu jauh lebih dalam dan lebih memperhatikan berbagai macam hal yang memang sekiranya sering kali muncul dan seringkali menjadi masalah-masalah umum oleh orang-orang awam. Nah seperti itu. Jadi jangan salah lagi mengenai expert system ini. Dan semoga teman-teman jauh lebih mengerti dengan podcast yang sudah saya katakan ini. Dan kalau teman-teman butuh konsultasi mengenai gadget, silahkan mention saya atau DM saya lah nanti ya di akun media sosial saya yang ada di thumbnail. Silahkan, itu semuanya gratis. Dan saya cuma berharap teman-teman selalu jaga kesehatan, sayang orang di rumah, dan selalu senang dengan mendengarkan podcast yang saya berikan, dan saya akan berusaha sebaik mungkin. Dan jika teman-teman ada sebuah saran, sebuah tema, silahkan kirimkan saja atau mention saya untuk pembahasan tersebut. Yang penting berbau sains dan teknologi juga tentunya, itu saja sih yang saya minta. Nah, ya kalau sedikit OOT ya saya masih bisa terima lah, cuma ya jangan yang parah-parah banget ya. Thank you sudah listening podcast saya. See you in the next chapter. Bye bye.